6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kasih sama peternak supaya ternaknya itu mereka bisa sehat terus, jangan sampai terserang wabah itu ya. Kita kasih desinfektan, penyemprotan kandang-kandang ternak mereka, menjaga kebersihan kandangnya. Sekarang tiba-tiba tidak sempat membawa KTP, ini juga akan berlaku, tinggal diperlihatkan bahwa ini KTP saya. Tingkat akurasi juga dari sebuah identitas sudah sangat baik begitu. Selamat pagi, dari kawasan Libolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah perketat pengawasan dan vaksinasi cegah penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK di wilayah tersebut. Mitra Dapur Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Kota Bau-Bau memastikan kebutuhan pangan dibeli dari hasil pertanian lokal. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Sabtu 22 Februari 2025 bersama saya Owaode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah perketat pengawasan dan vaksinasi cegah penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK di wilayah tersebut. Selengkapnya Waode Nur Liani melaporkan. Seiring dengan munculnya kembali wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mengambil langkah-langkah strategis guna meredam penyebarannya. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Kabupaten Buton Tengah melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan telah melakukan berbagai langkah antisipatif, melakukan gerakan cepat dalam mencegah masuknya virus PMK di Kabupaten Buton Tengah. Beberapa langkah yang telah diterapkan antara lain memperketat pengawasan lalu lintas ternak baik yang masuk maupun keluar dari Kabupaten Buton Tengah, mengedukasi peternak tentang pentingnya menjaga kebersihan kandang, serta melaksanakan vaksinasi bagi ternak yang sehat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Buton Tengah, Pemran, menegaskan para peternak diimbau untuk tidak mendatangkan ternak dari daerah yang sudah tertular PMK. Selain itu, setiap ternak yang masuk maupun keluar harus dipastikan dalam kondisi sehat agar tidak membawa potensi penyebaran virus. kita adakan edukasi sama peternak supaya ternaknya itu mereka bisa sehat terus, jangan sampai terserang wabah itu ya. Kita kasih desinfektan, penyemprotan kandang-kandang ternak mereka, menjaga kebersihan kandangnya. Sekarang mulai bulan ini kebetulan ada program dari pemerintah ini bulan vaksinasi, khususnya pada periode Februari Maret. Mulai minggu lalu itu Buton Tengah sudah melakukan vaksinasi. Mulai minggu ini. Lanjut Pemran, sebagai bagian dari upaya pencegahan dengan vaksin, pemerintah provinsi telah mengalokasikan 1.500 dosis vaksin PMK untuk Kabupaten Buton Tengah dalam periode pertama program vaksinasi nasional yang berlangsung pada Februari hingga Maret 2025. Ia menyebutkan pelaksanaan vaksinasi sendiri telah dimulai sejak 17 Februari dan hingga hari keempat sudah mencapai 200 ekor yang telah divaksin, karena rata-rata yang berhasil divaksin dalam sehari 60 hingga 80 ekor. Pemran menargetkan hingga akhir Maret 1.500 ekor sapi dari 6.000 populasi di Kabupaten Buton Tengah mendapatkan vaksin sesuai dengan alokasi yang telah diberikan pemerintah provinsi. Dengan adanya langkah-langkah antisipatif tersebut, Pemran berharap Kabupaten Buton Tengah dapat tetap bebas dari virus PMK dan sektor peternakan di daerah dengan julukan 1000 gua itu tetap aman dan produktif. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Harga cabai di sejumlah pasar Kota Bau-Bau terus mengalami peningkatan menjelang Ramadan 1446 Hijriah. Memasuki minggu keempat Februari, cabai rawit dan cabai merah keriting kembali naik dengan persentase 4 hingga 8% dari pekan sebelumnya. Cabai merah keriting kini dibanderol Rp41.600 per kilogramnya. Sementara cabai rawit ini Rp43.000 per kilogramnya
Dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau, Laode Ali Hasan juga menyebutkan kenaikan harga aneka cabai ini disebabkan oleh tingginya permintaan konsumen, sementara pasokan terbatas. Selain cabai, harga tomat, telur, ayam ras, kentang, dan juga wortel juga mengalami kenaikan dengan persentase 6 hingga 11%. Telur ayam ras ini rata-rata naik hingga Rp62.000 per rak, ukuran jumbo. Wortel Rp20.000 per kilogram, sedangkan kentang Rp23.600 per kilogramnya. Faktor kenaikannya karena ketersediaan kentang dan juga wortel di pasar agak kurang, sementara kenaikan harga telur ayam terjadi di tingkat distributor. Satu-satunya komoditas yang juga mengalami penurunan harga adalah tomat buah dari Rp14.300 menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Penurunan ini disebabkan oleh melimpahnya stok yang berasal dari berbagai daerah, diantaranya Sulawesi Selatan, Kabupaten Buton, serta pasokan dari petani lokal Bau-Bau. Adapun komoditas lainnya terpantau stabil, diantaranya gula pasir Rp19.000 per kilogram, ayam potong jumbo Rp65.000 per ekor, daging sapi Rp150.000 per kilogram, dan beras premium Rp15.400 per kilogramnya. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Fajar Ishak mengimbau masyarakat untuk segera mengaktifasi identitas kependudukan digital atau IKD. Mengenai itu Afriansa melaporkan. KTP digital seperti ini sangat mudah ketika kita misalnya tiba-tiba tidak sempat membawa KTP, ini juga akan berlaku. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Fajar Ishak, mengimbau masyarakat untuk segera mengaktifasi identitas kependudukan digital atau IKD. Saat mengaktifasi IKD di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Bau-Bau belum lama ini, Fajar Ishak mengatakan IKD merupakan langkah maju dalam sistem kependudukan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. KTP digital seperti ini sangat mudah ketika kita misalnya tiba-tiba tidak sempat membawa KTP, ini juga akan berlaku. Tinggal diperlihatkan bahwa ini KTP saya. Tingkat akurasi juga dari sebuah identitas sudah sangat baik begitu. Fajar mencontohkan dengan IKD, masyarakat tidak perlu khawatir jika lupa membawa KTPL. IKD tetap berlaku sebagai identitas resmi, bahkan saat akan bepergian seperti melalui bandara. Selain praktis, Fajar juga mengatakan IKD memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Dengan IKD, tidak ada pihak yang dapat menyalahgunakan identitas seseorang karena semuanya akan tercatat dan terdeteksi. Fajar juga menyoroti masalah kehilangan fisik KTP yang seringkali merepotkan masyarakat. Namun dengan IKD, masalah ini dapat teratasi karena data KTP dan kartu keluarga sudah tersimpan secara digital. Selama ini kan kita sering kehilangan fisik KTP. Nah kalau fisik KTP kemudian hilang lalu kemudian diganti lagi, itu kan memerlukan waktu dan proses ya. Tapi ketika misalnya kita lupa di mana tempatnya sambil kita cari, ternyata ada identitas digital seperti ini ya sudah. Di dalamnya muncul KTP, muncul kartu keluarga, anggota keluarga kita lengkap dengan tanggal lahir dan segala identitasnya. Karena itu, legislator Partai Hanura ini berharap seluruh masyarakat Sultra segera melakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Yusran Fahim dan Waode Hamsina Bolu resmi dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau periode 2025-2030 oleh Presiden RI Jenderal Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Kamis 20 Februari 2025. Usai dilantik, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim juga menyampaikan bahwa salah satu prioritas utama dalam masa kepemimpinannya adalah membentuk Provinsi Kepulauan Buton atau Kepton yang saat ini masih menunggu moratorium.
Ia juga menekankan bahwa Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka atau ASR ini berjanji akan menjadi garda terdepan jika kesempatan untuk memekarkan Cape Town terbuka. Terkait dengan kesiapan Bau-Bau sebagai ibu kota provinsi Cape Town, Yusran menilai Bau-Bau sudah sangat siap, bahkan lebih siap dibandingkan daerah-daerah lainnya yang belum mekar. Menghadapi 100 hari kerja pertama, Yusran Fahim menyadari bahwa kondisi Bau-Bau masih kurang baik, terutama dalam hal UMKM. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk memperbaiki dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh para pedagang dan pengusaha di Bau-Bau. Dalam bidang birokrasi, Yusran berencana untuk melanjutkan program yang sudah dilaksanakan oleh pendahulunya seperti Amirul Tamrin dan Rasman sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Bau-Bau yang telah memberikan dukungan dan berjanji akan berusaha mewujudkan janji kampanye dengan kerja keras untuk kemajuan Bau-Bau. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bau-Bau Ode Hamsina Bolu menambahkan bahwa dukungan dari DPRD Kota Bau-Bau sangat penting dalam proses pemekaran Provinsi Cape Town. Ia juga berencana untuk menjalin komunikasi dengan sejumlah bupati yang wilayahnya masuk dalam cakupan Cape Town untuk mensinkronkan program-program strategis yang bisa mendukung kemajuan bersama. Dengan adanya 6 daerah yang masuk dalam wilayah Cape Town, WOD menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah agar provinsi baru ini bisa terbentuk dengan layak dan maju. Pendengar, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah perketat pengawasan dan vaksinasi cegah penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK di wilayah tersebut. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Fajar Ishak mengimbau masyarakat untuk segera mengaktifasi identitas kependudukan digital atau IKD. Demikian Warta Cape Town hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ode Sabaria terus mengudara untuk Indonesia.